Sangar, Angkatan Laut Indonesia jadi yang terkuat keempat di dunia. Inggris dan Prancis saja kalah. Indonesia memang dikenal dengan negara kepulauan. Laut Indonesia terbentang luas. Siapa sangka belum lama ini Direktori Dunia Kapal Perang Militer Modern atau World Directory of Modern Military Warship (WDMMW) merilis daftar peringkat kekuatan angkatan laut global tahun 2023. Dalam daftarnya, Indonesia menduduki peringkat keempat dunia. Berapa kekuatan angkatan laut Indonesia? Dari 36 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan True Value Rating atau TVR sebesar 137,3 poin dengan jumlah armada sebanyak 243 armada laut per Juli 2023. Berikut 10 negara dengan kekuatan armada laut terbesar dan terkuat di dunia. Di posisi ke-10 ada Turki dengan skor 80,5 dengan 90 armada. Di posisi ke-9 ada Inggris dengan skor 88,3 dengan 51 armada. Yang mengejutkan di posisi ke-8 ada Prancis dengan skor 92,9 dan 65 armada. Di posisi ke-7 ada India dengan skor 99,1 dengan 102 armada. Posisi ke-6 di bawah Indonesia persis ditempati oleh Jepang dengan raihan skor 121,3 dan 102 armada. Kemudian posisi ke-5 persis sekali di bawah Indonesia diduduki oleh negara K-pop Korea Selatan dengan raihan poin yang jauh-jauh di bawah Indonesia, yakni 122,9 dengan 138 armada. Bandingkan dengan skor Indonesia yang mencapai 137,3. Di posisi pertama tentunya adalah yang tertinggi, yaitu Amerika Serikat dengan raihan skor 323,9 yang dipegang oleh Angkatan Laut Amerika atau US Navy. Di bawah Amerika Serikat terdapat China dengan skor TVR 319,8, cukup tipis di bawah Amerika Serikat. Sementara peringkat ketiga diduduki oleh Rusia dengan skor TVR 242,3. Seperti diulas sebelumnya, Indonesia sendiri memiliki 243 armada. Terpaut cukup tipis dengan Rusia yang hanya punya 265 armada. Sementara Tiongkok punya 422 armada, sekaligus sebagai negara dengan kekuatan laut terbesar di dunia. Dan Amerika Serikat punya 242 armada, berselisih sangat tipis dengan Indonesia. Akan tetapi faktornya, karena US Navy memiliki perpaduan beragam jenis kapal perang dan kapal selam, serta keseimbangan kekuatan pada seluruh jumlah kuantitas dan amat unggul dengan armada kapal induknya. Begitu tulis WDMMW. Angkatan Laut Amerika tercatat memiliki 11 kapal induk pengangkut jet-jet tempur canggih, sementara Cina memiliki 3 kapal induk dan Rusia hanya dengan 1 kapal induk. Menurut data yang dihimpun WDMMW, Indonesia memiliki 243 armada tempur laut per Juli 2023 dengan rincian sebagai berikut. 4 kapal selam, 7 fregat kapal perang yang bisa digunakan untuk patroli samudra, pengawalan armada dagang dan tanker di daerah rawan, 25 korvet atau kapal perang kecil, 9 kapal peledak atau penyapu ranjau atau mine warfare, 168 kapal patroli lepas pantai, dan 30 kapal tempur amfibi. Sebagai informasi, WDMMW menggunakan formula dengan memperhitungkan nilai-nilai kekuatan tempur dari 36 negara terkuat di dunia. Hal ini mencakup modernisasi, dukungan logistik, serta kemampuan serangan dan pertahanan. Kekuatan tersebut tidak hanya dinilai dari jumlah total kapal perang atau kapal selam, tetapi juga kualitas dan campuran inventaris secara umum. Dari perhitungan itu dapat dihasilkan True Value Rating atau peringkat nilai sejati. TVR sendiri yakni indikator penilaian kekuatan militer berdasarkan jumlah alat tempur, dukungan logistik,
kemampuan serangan, kemampuan pertahanan, dan lain sebagainya. Hingga akhir 2024, Indonesia akan merampungkan pemesanan berlusin armada kapal perang sebagai bagian dari pemenuhan pokok minimum alat pertahanan TNI. Menurut Global Firepower, maka Indonesia berada di urutan 6 besar pemilik armada tempur laut terbanyak di antara 145 negara. Seluruh armada tempur laut tadi dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut selaku penanggung jawab keamanan matra perairan Indonesia. Jika dirinci, sebanyak 10 unit kapal perang berjenis fregat, 21 unit korvet, 4 unit kapal selam, 9 unit kapal penyapu ranjau, dan 202 unit kapal patroli berbagai ukuran. Lewat program pemenuhan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Forces atau MEF yang berjangka waktu 25 tahun, pemerintah juga berkeinginan supaya terjadi alih teknologi dari produsen asing kepada industri militer domestik, seperti melakukan produksi bersama di Indonesia, sehingga dapat memberi dampak ekonomi bagi terciptanya ekosistem industri pertahanan terpadu di Indonesia. MEF sendiri dibagi dalam 4 tahap, di mana periode 2019 sampai 2024 merupakan tahap ketiga dan akan berakhir di periode 2024 hingga 2029. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah melakukan sejumlah langkah untuk belanja Alpahankam. Semua bermodal alokasi pinjaman luar negeri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas senilai 25,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 395,7 triliun untuk periode 2020 hingga 2024. Misalnya melakukan modernisasi terhadap 41 unit kapal perang di galangan milik PT PAL dan akan dituntaskan dalam 2 tahap, akhir 2023 dan 2024. Demikian dikatakan oleh Menhan Prabowo Subianto di Jakarta pada hari Rabu 8 Maret 2023. Menurut Menhan Prabowo, sebanyak 27 unit diantaranya bakal rampung di akhir 2023. Paling cepat, ke-27 kapal perang hasil modernisasi itu akan diserahkan kepada TNI AL pada 5 Oktober 2023. Kita sedang modernisasi 41 kapal perang. Saya berharap atau paling lambat pada hari Armada RI 5 Desember 2023 sudah siap 27 kapal. Mudah-mudahan akan bertambah terus kesiapan kita. Begitu ujar Purnawirawan Bintang 3 tersebut. Bukan saja modernisasi, Kemhan juga sudah menyepakati pembelian sejumlah fregat, kapal selam, dan kapal peluru kendali. Semua itu, kata mantan Panglima Kostrat TNI Angkatan Darat tersebut, sudah masuk dalam prioritas pemerintah. Khusus kapal fregat, 50% dari armada fregat TNI AL adalah buatan Belanda dan sudah berusia di atas separuh abad. Kemhan telah menyepakati pembelian 8 unit fregat kelas berat atau heavy frigate kepada produsen kapal asal Italia, Fincantieri. 6 unit berupa fregat dari kelas Frame dan 2 lainnya merupakan unit bekas pakai Angkatan Laut Italia dari kelas Mistral yang diretrofit oleh Fincantieri. Hal itu diketahui dari siaran pers perusahaan yang bermarkas di Trieste itu pada 10 Juni 2021. Seperti dikutip dari website Fincantieri, terbuka kemungkinan untuk menggandeng PAL dalam proses produksinya. Menurut orang nomor 1 di Fincantieri, yakni Giuseppe Bono, pembelian 8 unit fregat oleh Indonesia bermakna strategis dan membuka peluang kerjasama untuk produk lainnya. Mereka sendiri diketahui telah membangun 10 unit kapal frame untuk Angkatan Laut Italia. Kelas Frame merupakan kolaborasi teknologi Italia dan Naval Group, produsen kapal ternama Prancis dengan spesifikasi panjang 140 meter dan lebar 20 meter, serta mampu membawa 108 awak dan perwira kapal. Sistem rudal pertahanan udara SAM Aster 15 kaliber NATO dan rudal anti kapal Tiesio Mk2 disematkan pada kapal yang juga dipersenjatai MILAS, sistem anti kapal selam di segala cuaca. 2 sistem peluncuran vertikal DCNS A43 ditanamkan pada setiap produk kelas frame ini.
sistem rudal kapal berupa suite sonar TELS tipe 4110 yang dipasang di lambung dan sonar direct aktif frekuensi sangat rendah, TELS Type 4929. Perlengkapan canggih lainnya adalah radar kendali tembakan pada sistem rudal berupa empar, multifungsi, dan sistem kendali pelacak inframerah atau IRST dari Galileo Avionica SASS. Selanjutnya, Indonesia juga akan membeli lisensi produksi 2 fregat kelas Arrowhead 140 dari produsen Inggris Babcock. Kontrak pembelian telah dilakukan sejak Mei 2021 dan rencananya akan diproduksi di PT PAL Surabaya dalam waktu 69 bulan. Wah, semakin keren ya Angkatan Laut Indonesia dan TNI secara umum. Semoga tetap jaya Angkatan Laut Indonesia. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?